Kalau hujan lebat banjir, tapi nggak sampai lama, sebentar gitu cepet. Ya kalau hujan lebat itu pasti banjir. Sampahnya berapa rata agak gimana ya, gang ini waktu itu minta dihentikan. Kurang besar saluran. Kalau gang lebar seperti ini, gorong-gorong itu harus besar. Ini kan kecil ini. Jadi mungkin dari itu dan Ya, DP gitu. kalau sepeda juga agak tua itu bisa mogok. Sering ada kerja bakti gitu. Mungkin 1 bulan 2 bulan lah. Itu, 1 bulan 2 bulan sekali. iya. Bu RW-nya itu mengingatkan itu, jadi terus gimana caranya supaya kalau hujan air itu bisa itu tadi bersih selokan. Misalkan besok hari Minggu semua KPRI Dari wali kota ya. Itu sering dinaikkan sampah-sampah, iya. jadi berapa hari sekali pasti diambil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya diminta untuk memberikan tanggapan terkait dengan video permasalahan banjir di Gubeng Kertajaya. Ya, sebenarnya banyak sudut pandang yang bisa kita gunakan untuk melihat permasalahan tersebut, tapi saya akan coba fokus pada sudut pandang yang ditawarkan, yaitu terkait dengan kebencanaan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang bencana, ya, banjir yang ada di Gubeng Kertajaya, mungkin pertama kita harus kembali dulu kepada apa itu definisi bencana, ya. Kalau untuk definisi bencana kita bisa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di situ disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat, ya, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau juga faktor non alam maupun faktor manusia, ya, sehingga dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi kalau kita merujuk pada undang-undang tersebut, kita bisa melihat ruang lingkup dari bencana yang meliputi ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, ya. Kalau bencana alam, ini bencana yang disebabkan karena peristiwa atau rangkaian peristiwa alam, ada tsunami, gunung meletus, gempa bumi, ya, kekeringan, banjir, gitu ya, dan lain sebagainya. Sedangkan bencana non alam ini meliputi bencana yang disebabkan karena peristiwa atau rangkaian peristiwa yang non alam, ya, jadi seperti kegagalan teknologi, kemudian pandemi, ya, jadi seperti COVID kemarin itu juga masuk di dalam bencana non alam. Lalu yang ketiga adalah bencana sosial. Ini meliputi konflik sosial, ya, kemudian konflik antar kelompok, terorisme, itu masuk di dalam bencana sosial. Nah, dalam konteks ini mungkin kita bisa fokus pada bencana alam, ya, terutama pada bencana banjir. Nah, kalau kita fokus pada bencana banjir, ya, banjir pun juga jenisnya bermacam-macam, ya. Jenisnya bermacam-macam, ada apakah itu banjir yang kita sebut dengan banjir bandang, ya, atau mungkin juga genangan, gitu ya, atau juga yang sering kita dengar adalah banjir rob, ya.
ini banjir yang disebabkan naiknya permukaan air laut. Nah, penanganan untuk setiap banjir ini berbeda begitu ya, dan juga lokal spesifik. Jadi di setiap tempat ya, banjir di setiap tempat itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga upaya untuk penanganannya pun juga bisa berbeda begitu. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, bahwa di dalam kita melakukan upaya penanganan bencana ya, termasuk ini dalam konteks banjir di genangan yang ada di Gubeng, perlu ada kajian ya, perlu ada kajian yang mendalam, perlu ada kajian yang spesifik terkait dengan permasalahan yang ada di sana. Nah, terkait dengan kajian ini ada beberapa pendekatan, konsep, teori yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah manajemen bencana. Ya. Kalau menurut manajemen bencana atau definisi manajemen bencana itu merupakan suatu konsep ya, konsep pengelolaan bencana ya, untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang di dalamnya meliputi upaya pencegahan bencana, kemudian upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya, juga mengurangi dampak bencana dan termasuk sampai kepada mengatasi bencana. Ya, jadi ini merupakan strategi yang sangat komprehensif ya, dan di dalam strategi ini meliputi tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, di dalam melihat permasalahan yang ada di video tadi, kita juga tadi sudah sampaikan perlu kajian ya, terutama kita perlu melihat bagaimana atau kajian terhadap risiko bencana yang terjadi ya. Nah, risiko bencana itu kita bisa melihat dari hazardnya ya, bahayanya, kemudian kita juga bisa melihat dari vulnerability-nya atau kerentanannya ya, serta kapasitinya atau kapasitas ya. Hazard dan vulnerability atau kerentanan ini bisa memperburuk atau meningkatkan derajat risikonya ya. Kalau hazard itu bahayanya, suatu fenomena alam atau buatan yang memiliki potensi yang dapat mengancam kehidupan manusia ya. Tidak hanya kehidupan manusia, juga termasuk ekonomi dan lingkungan gitu ya. Sedangkan kerentanan ini kondisi masyarakatnya yang dapat menyebabkan ketidakmampuan atau kerentanan suatu populasi, suatu masyarakat di dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, di sisi lain kita juga perlu tahu kapasitinya, kapasitasnya. Kalau tadi bahaya dan kerentanan itu bisa meningkatkan risikonya. Nah, data tentang kapasiti ini diharapkan dapat menjadi upaya strategis di dalam menurunkan angka risiko. Jadi kapasiti ini kemampuan dari satu masyarakat di dalam melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan mengurangi kerugian akibat bencana. Ya, nah, data ini yang juga harus kita kaji, gitu ya, sejauh mana bahaya yang ada di sana, kerentanan yang di sana, dan kapasitas yang ada di sana. Nah, kalau data ini sudah kita lakukan kajian, maka itu bisa menjadi salah satu strategi atau upaya di dalam penanganan bencana. Ya. Nah, kalau kita kembali tadi pada manajemen bencana, ada pra bencana, kemudian ada saat bencana, dan ada pasca bencana, gitu ya. Tapi untuk konteks yang permasalahan di Gubeng Kertajaya, mungkin kita bisa fokus pada pra bencana, gitu ya. Dan ini pun juga secara umum ya, karena kita perlu melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan kondisi dan permasalahan di sana. Nah, secara umum untuk pra bencana terkait dengan upaya strategis untuk penanganan
pra bencana ada beberapa tahapan yang penting dan salah satunya adalah mitigasi bencana. Ya, mitigasi bencana ini adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Dalam hal ini adalah banjir gitu ya. Nah, untuk secara umum ya, untuk mitigasi bencana terkait tentang permasalahan bencana pada aliran sungai ya, jadi seperti yang ada di Gubeng Kertajaya ini secara umum ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengelolaan daerah aliran sungai ya atau DAS gitu ya. Ini merupakan langkah strategis seperti melibatkan pelestarian dari tanaman atau penghijauan di sekitar wilayah sungai gitu ya. Kemudian juga pengendalian erosi ya, terutama yang ada di hulu sungai. Kemudian juga mungkin bisa dilakukan vegetasi ya di hulu sungai yang kemudian dapat membantu menyerap air, kemudian mengurangi aliran permukaan dan juga memperlambat aliran air ke hilir. Yang kedua mungkin juga bisa dilakukan rehabilitasi ekosistem sungai gitu ya. Ini antara lain melibatkan pemulihan dan peningkatan kondisi sungai. Jadi kalau misalkan di sungai itu ada sampah dan lain sebagainya, nah itu perlu dibersihkan. Kemudian peningkatan vegetasi sungai, ya, kemudian mengembalikan pola aliran sungai, ya. Ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem sungai, gitu ya. Lalu yang ketiga, mungkin juga bisa dilakukan pembangunan ruang penampungan air. Ya, jadi seperti waduk atau kolam retensi ya di daerah tepi sungai ini juga dapat membantu mengendalikan aliran air ya, terutama jika terjadi banjir. Langkah strategis berikutnya mungkin juga bisa melakukan penataan tanah dan pengaturan lahan ya, terutama di daerah di tepi sungai. Kemudian juga pengendalian banjir ya. Lalu jika dimungkinkan ada semacam sistem peringatan dini gitu ya, ada early warning system. Jadi kalau misalkan ada peningkatan permukaan air sungai, nah itu juga ada warningnya sehingga masyarakat bisa waspada. Nah terkait dengan masyarakat tentunya juga perlu adanya peningkatan awareness ya, kesadaran, kemudian pengetahuan ya masyarakat sekitar, terutama terkait dengan risiko bencana tadi gitu ya, bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana atau rawan banjir, sehingga perlu ada pemahaman, pengetahuan, dan bagaimana mereka bisa survive, bertahan, dan kemudian bisa mengatasi banjir yang ada. Bahkan jika dimungkinkan itu ada upaya strategis untuk mengurangi risiko terjadinya bencana banjir di masa yang akan datang. Nah, jadi ini pemahaman masyarakat juga sangat penting, dan untuk melakukan itu semua tentunya perlu kolaborasi ya, multi helix gitu ya. Jadi pemerintah, kemudian sektor swasta, kemudian akademisi, media massa, dan masyarakat sendiri, itu semua berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di sana. Mungkin sementara itu komentar dari saya. Terima kasih. Pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bye-bye.